96,3 RPK FM Jakarta, sahabat RPK, kembali lagi masih dengan Arthur Tesan dan juga Daniel Tanamal di ruang dengar sahabat RPK, dan kita masih ada dalam rangkaian obsesi obrolan sehat dan berisi. Dan kali ini dari pukul 10 sampai pukul 11 kita jumpa di segmen yang juga sangat menarik nih sahabat RPK. Ini bicara soal kualitas dalam berkehidupan begitu ya, quality life zone sahabat RPK. Namun melihat dari apa yang terjadi di timur Indonesia. Nah, di timur Indonesia beberapa waktu yang lalu, nggak lama, beberapa waktu hari kemarin sahabat RPK telah usai sebuah pagelaran olahraga tingkat nasional, yaitu PON. PON di Papua sahabat RPK. Nah, namun kalau bicara Papua ya, banyak cerita bermunculan di sana. Terutama kalau dikaitkan soal keamanan. PON di Papua berjalan dengan baik, dengan lancar begitu ya. Walaupun memang ada juga berita terkait COVID-19, tapi secara garis besar dari keamanannya memang bisa dikabarkan bahwa kondisinya berjalan aman begitu. Nah, tapi kenapa masih ada saja kabar-kabar yang menyampaikan bahwa ini itu terjadi di Papua dan lain sebagainya, terutama soal sisi keamanannya. Nah, untuk tahu lebih lanjut lagi sahabat RPK sudah hadir di studio nih sahabat RPK yang akan saya ajak berbincang-bincang, dan tentunya orang yang memang bukan saja menguasai tapi memang asli sana ya sahabat RPK ya. Beliau adalah Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Papua dan Papua Barat. Siapa lagi kalau bukan dengan Bapak Willem Frans Ansana. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Arthur Frans dan Daniel. Selamat pagi pemirsa RPK di mana saja berada. Sebelumnya Bapak selamat ya. PON Papua luar biasa. Dari pembukaan sampai penutupan sampai olahraga lari, wah venue-venuenya keren. Ya, saya termasuk orang yang sangat bangga sebagai orang Papua ya. Saya sangat percaya kalau negara memberikan kepercayaan kepada orang asli Papua untuk mengerjakan bagaimana membangun Papua ke depan dalam bingkai NKRI, maka ukuran yang dipakai seperti sukses PON itu mestinya sudah tidak diragukan lagi. Iya, betul. Dan saya berikan apresiasi kepada Bapak Gubernur Lukas NMB yang dalam kesehatan yang kurang beliau sempurna, hadir juga, tapi beliau bisa support dan membuat sesuatu yang sangat luar biasa. Iya, betul. Saya juga berterima kasih kepada aparat keamanan dan terutama kepada masyarakat Papua, orang asli Papua khususnya, bahwa ternyata mereka bisa menjaga stabilitas nasional, melindungi saudara-saudaranya yang datang ikut kegiatan, berpartisipasi, bertanding, betul, dan memberikan bantuan-bantuan. Ya, walaupun mereka tidak dalam tugas panitia, tetapi turut melindungi masyarakat di sana, terutama warga sekitar yang punya tanah yang masih bermasalah karena pembayarannya belum selesai. Mereka juga kita beri terima kasih lah atas dukungan dan support. Jadi memang ini jadi ajang pembuktian juga ya. Dari Papua itu sendiri sahabat RPK. Dan bicara soal Papua itu tadi Bapak Frans sampaikan soal keamanannya juga begitu. Karena memang sebelum PON saja terjadi tindakan kekerasan oleh kriminal bersenjata. Belum lagi dengan di dunia media sosial yang begitu luas, kompleks, dan nggak tahu siapa yang benar begitu ya Bapak ya. Tapi ada saja kabar-kabar yang membuat orang yang membaca itu melihat ini Papua ini sebenarnya bagaimana sih, aman tidak? Tapi PON sudah membuktikan aman. Nah, apa tanggapan Bapak Frans dengan berita-berita itu semua? Ya, saya kira publik akan memberi penilaian sesuai dengan informasi yang mereka terima. Kalau informasi dari pihak pemberi informasi yang tidak pernah tahu tentang Papua, tidak pernah hidup dan tinggal di sana, tidak pernah melakukan studi khusus tentang Papua, maka informasi itu bisa salah bleaching. Artinya tidak sesuai dengan yang ia terima. Karena di dalam menerima informasi tentu ada berita yang positif, ada berita yang mengadu domba, ada berita yang juga
tidak jelas ujungnya kemana, kan tergantung pemberi informasi. Iya. Karena itu saya berharap dengan suksesnya PON, publik kita di Republik ini semakin mengkerucut melihat bahwa Papua sudah bisa membangun dirinya di dalam NKRI. Jadi kalaupun ada informasi yang keliru tentang masih adanya hal-hal yang dikhawatirkan, ditakutkan, ya mudah-mudahan itu bisa berkurang. Nah, di luar negeri juga ada pihak-pihak yang memang hidup dari bagaimana menjual berbagai informasi yang keliru, terutama hak asasi manusia. Karena isu HAM itu merupakan isu global, isu internasional yang mudah dipakai. Isu indigenous people, isu gender dan sebagainya. Itu kan semua merupakan isu-isu yang secara dunia internasional itu ditentang. Nah, kalau ada para pihak yang merasa bahwa mereka akan mudah mendapatkan jaminan hidup digunakan oleh lembaga-lembaga dunia yang bergerak di bidang-bidang seperti itu, ya bisa saja mereka membuat isu yang negatif sehingga mudah untuk dijual dan mereka bisa mengelola keuangannya. Nah, karena itu semakin hari saya percaya negara terus akan memberikan edukasi kepada dunia internasional bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang seperti itu adalah hal yang tidak harus dipercaya 100%. Nah, apa sebenarnya sih yang mungkin banyak juga yang sudah tahu nih, Bapak Frans, Papua itu kaya memang, itu semua orang tahu, semua orang Indonesia tahu. Tapi sebenarnya apa gitu yang membuat bahwa Papua ini kok selalu mendapat isu-isu yang negatif begitu? Ya, jadi begini, saya ingin kelompokkan aja Papua itu dalam beberapa kacamata saya. Pertama, memang ada perjuangan Papua merdeka. Itu sejak lama. Itu real ya? Itu real. Dan saudara-saudara kami yang berteriak itu kan makin hari kan makin berkurang karena termakan usia. Nah, keluarganya pun ada sudah banyak hidup di luar negeri, ya, ada yang sudah kembali. Tetapi gerakan mereka ini juga mendapat respon dari beberapa pihak yang barangkali mempunyai latar belakang pengalaman yang disebabkan oleh satu, misalkan dia korban daripada penguasaan alam sekitar di mana investasi yang masuk. Contoh misalnya Freeport, BP Tangguh, penguasaan hutan untuk kelapa sawit, perkebunan, atau hasil-hasil lain yang merupakan kekayaan sumber daya alam di Papua. Sehingga mereka karena tidak mendapatkan jalan keluar, akhirnya tersedot ke dalam paham kargo kultus yang berpikir secara budaya kultusnya bahwa kita akan merdeka, kita berharap kepada negara itu. Nah, ini kelompok rentan yang menurut saya. Nah, ada juga kelompok lain yang mungkin hanya membaca-baca saja, tapi memang dalam kehidupan sehari-hari mungkin tidak mendapatkan sentuhan pembangunan, sehingga memberikan informasi berharap sama dengan kargo kultus. Tapi kita juga harus lihat bahwa ada kelompok masyarakat Papua yang tidak ada masalah tentang NKRI, bahkan berjuang mempertahankan bahwa Papua adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya sebagai ketua BAMUS coba memetakan warga masyarakat kami, dan itu real kami dapati. Nah, terus bagaimana kita mengedukasi teman-teman yang memang sedang giat-giatnya memperjuangkan Papua merdeka? Ya, kita memberikan paham bahwa situasi sejarah Papua itu sudah selesai di dalam NKRI. Misalkan persoalan yang dipersoalkan setiap saat, yaitu soal pemilihan PPRA, one man one vote dan sebagainya. Waktu itu. Nah, waktu itu kan memang kita harus paham situasi saat itu berbeda dengan sekarang. Transportasi, lain-lain, keuangan semua siap. Ya, ada amanat bahwa harus one man one vote. Setiap orang, setiap pemilik suara harus berikan. Jumlah masyarakat Papua saat itu ya kurang lebih 800-an ribu ya. Peserta yang diwakili 1026.
Jauh. Nah, memang ini menjadi problem dari teman-teman yang berjuang menganggap bahwa kan tidak semua orang Papua di situ yang bicara tentang merdeka. Ada sebagian yang non Papua. Apa sih haknya misalnya? Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa sejak lama proses asimilasi orang asli Papua dengan pendatang dari luar itu juga sudah terjadi. Dan mereka juga sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari warga Papua. Hidup di sana gitu. Nah, siapa yang mau dia berketurunan dengan warga Chinese misalnya, atau warga di luar Papua, di luar yang Papua, pastinya ya. Itu kan semua kehendak Tuhan. Hal yang kedua adalah kondisi geografi saat itu yang susah. Tetapi hal yang ketiga, kita sebagai bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia punya paham bentuk-bentuk komunikasi yang bisa person to person atau kelompok dengan kelompok dalam rangka musyawarah dan mufakat sebagai bagian dari perwujudan ideologi bangsa. Jadi kalau ada musyawarah dan mufakat untuk memutuskan sesuatu bahwa Irian Barat dipilih menjadi bagian dari NKRI, kenapa tidak? Dan itu kan sudah berlangsung. Ini cerita sejarah. Sejarah ini bisa baik, bisa juga jelek. Iya. Nah, sejarah yang baik kita ambil bahwa akhirnya diakui di dalam resolusi PBB. Resolusi PBB 2504. Sampai hari ini, hal ini pun digugat dan sebagainya kan tidak mendapat ruang. Terus ngapain? Iya. Kita menghabiskan waktu, hidup ini cuma sebentar 70 sampai 80 tahun, keluarga berantakan. Kenapa kita nggak nikmati hak yang diberikan Tuhan untuk kita nikmati hidup? Dan kita juga harus berpikir dari sisi teologi bahwa bumi ini diberikan kepada semua manusia. Tuhan nggak kasih sertifikat. Orang Jawa ini kamu punya tanah, sertifikat di Jawa. Nggak ada. Orang Kalimantan kamu punya tanah, ini sertifikatnya. Orang Sumatera ini sertifikat. Tuhan nggak bagi-bagi sertifikat. Orang Papua ini loh sertifikatmu. Tidak. Langit bumi ini diberikan untuk dinikmati seluruh ciptaan Tuhan. Kalau kita berpikir dari sisi seperti itu, apalagi kita ini umat beragama, maka saya kira tidak ada hal yang perlu kita perdebatkan. Nah, Bapak, salah satu yang menjadi isu yang selalu diangkat juga adalah di sana terkait hak asasi manusianya itu sendiri. Nah, gimana? Apa jadinya? Apakah memang itu pun sama seperti tadi ya? Banyak orang yang juga mungkin memang belum tahu karena belum ada di sana, atau memang itu hal yang real jadi jangan-jangan? Ya, artinya begini, kita bicara hak asasi manusia itu tidak hanya terjadi karena ada penetrasi, tekanan yang luar. Hak asasi manusia itu hal yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi khusus untuk bagian ini, saya ingin katakan begini. Bisa saja terjadi karena negara mempertahankan wilayah kesatuan Sabang Merauke sehingga terjadi pembasmian terhadap kelompok separatis. Tapi hak asasi manusia dalam konteks lain juga bisa kita lihat bahwa ada kelompok pengacau keamanan yang mengganggu keamanan. Apakah bisa menuntut hak asasi manusia sementara dia mengganggu hak asasi manusia orang lain? Kan sama juga. Nah, yang ketiga ada juga egosentris lokal yang muncul sebagai perwujudan sehari-hari bahwa saya orang Papua, saya harus merdeka di tanah saya, dan kau siapa? Misalnya. Itu masih ada egosentris itu ya? Egosentris itu ada karena tadi lambannya pemerintah 32 tahun tidak membangun satu konsep bangunan nasionalis yang bagus di Orde Baru. Kita melihat ekspresi kebebasan ini terjadi di reformasi. Jadi semua orang boleh membuat, ini reformasi kebablasan menurut saya. Akhirnya membangun jati diri, building dirinya sendiri itu membutuhkan harusnya dia membutuhkan pendidikan edukasi yang khusus. Ya, sehingga dia tahu kalau saya berbuat tidak benar kepada orang bagaimana terhadap saya misalnya atau terhadap kelompok saya. Tapi dari sisi yang lain juga bahwa
ada pelanggaran hak asasi manusia karena orang memperjuangkan hak hidup di wilayah-wilayah teritori adat dan budaya. Misalnya sumber daya alam, lahannya bisa diambil tanpa komunikasi yang baik atau dikasih bama-bama sementara mereka tidak dilihat masa depannya. Sumber daya alamnya diambil habis-habisan. Misalnya sekitar Freeport dan sebagainya. Kan itu sering terjadi. Iya, atau lahan-lahan perkebunan. Pengusaha punya kepentingan profit oriented, masyarakat kepentingannya pasti. Iya. Maka itu dalam siaran yang lalu saya katakan pemerintah harus tegas mengeluarkan sertifikat bagi pemilik lahan hak ulayat tanah. Sehingga masyarakat pemilik ini merupakan masyarakat yang punya juga saham di dalam salah satu perusahaan raksasa yang masuk. Kalau mereka tahu punya saham sekian persen akan digunakan untuk apa diterima, pasti nggak akan ribut menurut saya. Tapi kalau orang datang dia punya lahan perburuan, kemudian dia gunakan peta bahwa di sini ada sumber daya alam yang mau diambil, tapi komunikasi dengan masyarakat setempat tidak dilakukan dengan baik, ya di situ juga terjadi pelanggaran HAM. Nah akhirnya kelompok rentan begini berpikir kan ada informasi lain, nanti kita merdeka dan cepat, apalagi di wilayah-wilayah yang terisolir. Akhirnya ya tergeser mengikuti gerakan-gerakan anti negara. Ini tugas pemerintah untuk menyelesaikan. Makanya revisi Undang-Undang Otsus itu kita berharap pemekaran sebagai sentral, orientasi membangun Papua. Nggak usah lagi lihat data demografi, tapi lihatlah geografi Papua yang sangat rentan, supaya rentang kendalinya bisa dijangkau dengan pemekaran-pemekaran. Sebelum soal dalang siapa man behind the scene-nya nih, Bapak Frans, tentang KKB itu sendiri, di luaran sana juga banyak juga rekan-rekan aktivis yang memang punya keprihatinan, punya rasa kepedulian juga, bahkan sampai ada yang sudah sampai dilabeli sebagai pejuang HAM-nya Papua begitu. Namun ya ada cerita-cerita lagi begitu kan, maksudnya aktivis tapi kok banyak juga informasi-informasi yang muncul pertanyaan begitu ya, bahkan yang tadi Bapak bilang jadinya ujungnya adalah sebagai provokasi begitu. Nah, apa pandangan Pak Frans kepada para aktivis-aktivis ini nih, sebagai orang Papua tentunya? Ya si siapa nih yang perempuan namanya? Veronica Koman. Saya mungkin lebih menyoroti kepada Veronica karena itu yang lagi tren. Ya, jadi saya berpikir begini, Veronica itu mestinya menyadari bahwa dia adalah warga negara Indonesia. Dia memiliki tanggung jawab moral terhadap bagaimana keutuhan bangsa. Sehingga pendekatannya tidak mesti melempar dalam publikasi internasional, menyeret-nyeret negara diadu dengan orang asli Papua. Harusnya pendekatannya itu menjadi jembatan, membawa aspirasi masyarakat Papua yang dia menganggap bahwa ada hal-hal itu, berbicara dengan pemerintah. Pemerintah ini kan membuka diri dan terus memperbaiki yang salah. Nah, tapi kalau kemudian saudari ini mengungkapkan hal-hal secara vulgar, tanpa memahami sebetulnya apa sih yang terjadi di sana, ya salah juga. Tadi saya katakan bahwa ada hal yang terjadi di sana karena apa? Karena memang ada generasi muda yang lahan-lahan keluarganya itu diambil investor. Selesaikan di bagian ini. Jangan kemudian diseret bahwa karena tidak puas bicara Papua Merdeka. Salah juga. Ada hal-hal yang juga terjadi karena sentuhan pembangunan bagi putra-putri Papua yang memang sudah berjalan tapi belum maksimal. Katakan ada beasiswa, ada dukungan terhadap tenaga kerja, ada perhatian terhadap
aparatur negara orang asli Papua. Tapi itu kan butuh proses waktu. Itu juga harus dilihat sebagai plus minus bahwa negara dan pemerintah daerah melakukan tugas-tugas pemberdayaan dan mendorong perubahan di Papua. Nah, tapi kalau kemudian yang dilihat adalah demo di lapangan, kemudian dipublikasikan seolah-olah masyarakat Papua minta merdeka, berapa persen? Nggak boleh seperti itu. Harusnya, kenapa demo itu terjadi? Kita harus lihat juga. Jangan sampai ada mahasiswa yang memang karena DO. Jangan sampai ada mahasiswa yang tidak sanggup ikut beban studi. Jangan sampai ada mahasiswa yang memang mengalami problem karena kurangnya perhatian pemerintah. Nah, kalau ini sudah disisir di bedah semua, baru kita bisa bicara. Demo itu tidak murni. Nah, kita sudah contoh kok di beberapa kota studi. Apa yang menyebabkan mereka ikut demo? Karena apa? Fasilitas hidup sebagai mahasiswa, biaya beban kuliahnya, apalagi makan minumnya, buku dan sebagainya, harus membayar kos. Nah, mereka kenapa bisa terlibat? Kenapa saya tahu hal itu? Karena setelah pendekatan baru kita tahu apa cara menjawabnya. Ya, kita cukupkan, kita kasih masukan ke pemerintah. Pemerintah melalui pemerintah provinsi di mana-mana memberi perhatian. Walaupun pemerintah Papua belum sepenuhnya memberi perhatian. Tapi ada yang menerima beasiswa bisa dibiayai. Yang tidak menerima beasiswa datang ke sini mengadu nasib. Nah, tidak terpenuhi apa yang diharapkan, ya kebanyakan terseret dalam isu-isu itu. Jadi seorang Veronica harus tahu kondisi latar belakang emosional dari orang asli Papua. Dia tidak bisa menjustifikasi bahwa seluruh orang Papua dan mahasiswa demo di mana-mana itu minta merdeka. Keliru. Saya memberi contoh beberapa saat yang lalu ada banyak sekali mahasiswa di kota studi di Jakarta. Setelah kita melakukan pendekatan kepada kementerian, beban studi mereka dibayar. Karena itu masalahnya. Iya. Ya kan? Tadinya mereka ikut demo di mana-mana. Tapi kalau setelah dijawab masalahnya, selesai. Sama kayak tahun 98-99. Iya. Di seluruh kota studi, setelah kita evaluasi, kemudian Pak Gubernur Freddy Numberi perintahkan bayar semua mereka punya kebutuhan. Karena kegundahan itu ya. Karena kegundahan itu. baik. Jadi kalau sekarang kita memasuki fase baru, reformasi, kita punya Undang-Undang Otsus 21 yang belum secara maksimal memberikan harapan hidup bagi orang asli Papua. Sekarang kita sudah menuju revisi Undang-Undang Otsus nomor 2 tahun 2021 tentang pasal-pasal krusial di dalam Undang-Undang Otsus, bahwa ada dana pendidikan, dana kesehatan dan lain-lain, bahkan akan ada pemekaran bagi daerah. Kenapa? Kalau ada, maka roti itu akan dibagi sama, perhatian kepada masyarakat akan sama, merata, jadi merata, dan ini yang sedang disusun perpunya, peraturan pemerintahnya. Dan sudah ada atensi dari sahabat RPK ini. Kalau bicara Sabang sampai Merauke mungkin lebih banyak lagi ya, dari Sabang sampai Merauke, Sorong, Timika, semua itulah. Oke, ini ada atensi kembali kali ini dari Abeng 087710 sekian. Semoga Papua mendapatkan keadilan yang sepatutnya. Wah, ini dari ujung barat Indonesia nih. Salam damai dari Aceh. Aceh love Papua. Kita ini adalah bangsa pengawal Indonesia. Tanpa kita siapalah yang akan mengawal negeri ini. Iya. Ini dari Abeng. Lalu ada dari Taufik Rambe di 08788 sekian. Saya sangat senang jika bincang soal Papua, pembicara utamanya memang orang asli Papua. Kalau yang lain agak kurang percaya saya. Maaf saja. Sudah benar ini RPK. Terima kasih Bapak Taufik ya. Undang pembicara asli Papua, pasti valid beritanya. Papua pasti sejahtera ke depannya. Amin. Kita doakan sama-sama dan kita dukung ya. Lalu Domingus Mas Paitela. Ini dari Depok. Selamat pagi RPK, untuk Bung Frans, usul saja Bung. Perlu mengerahkan, teman-teman di Bamus untuk diperiksa nih siapa-siapa di Papua yang memang jadi dalang untuk aktivis-aktivis yang core-core soal isu Papua. Dan maju terus untuk teman-teman di Bamus Papua. Oke. Mau ditanggapi dari beberapa ini sebelum nanti ada beberapa lagi kita lanjutkan. Buat Aceh terima kasih.
kita Aceh dan Papua itu side-nya Indonesia. Jadi kalau Aceh, Papua hilang dari peta Indonesia, buruklah itu peta Indonesia. Maka mari kita menjaga itu. Saling menjaga. Ya, Aceh jaga Papua, Papua jaga Aceh dalam sedap. negara kesatuan Republik Indonesia. Mantap. Bang Taufik Rambe, saya orang asli Papua. Bapak mama saya Papua, lahir besar di Papua dan merantau bekerja di Jakarta. Dan saya masih pulang pergi mengurusi masalah-masalah Papua lewat berbagai aktivitas termasuk lewat Bamus Papua. Sehingga semua rekaman yang saya kemukakan memiliki akurasi informasi. Semoga ke depan harapan Bang Rambe, Bamus Papua akan terus memikul tanggung jawab bangsa dan negara. Amin. Bung Domingus. Bung Domingus, terima kasih. Isu Papua pasti kalau dicari ketemu itu Bung. Memang kita sudah tahu dan sudah mendapatkan banyak informasi. Cuman kita serahkan kepada pemerintah untuk menyelesaikan. Yang terkait dengan masalah kesejahteraan diselesaikan masalah kesejahteraan. Yang terkait dengan masalah pendidikan dan kesehatan diselesaikan, yang terkait dengan gerakan KKB karena pengacau, kan namanya preman di Jakarta juga ada preman di Papua. KKB itu kan preman juga, jadi diselesaikan dengan baik oleh keamanan. Tetapi yang memang berjuang untuk Papua merdeka diajak terus untuk dialog, bicara tentang Papua sudah damai di bawah pemerintahan Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Supaya kita semua berdoa berharap Jokowi masih bisa memimpin negara ini. Kemudian Bapak Frans, sebelum lanjut lagi nih dengan atensi dan juga nanti bagian terakhir. Kalau bicara soal HAM itu kembali nih Bapak Frans. Apakah itu bisa akan selalu jadi isu yang akan digiring dibawa untuk sebagai alasan utama begitu bahwa Papua itu tidak diperhatikan begitu? Ya begini, karena hanya itu isu yang seksi. Tadi saya katakan ada beberapa isu seksi, HAM, indigenous people, dan gender dan lain-lain ya. HAM itu akan menjadi seksi. Kenapa? Karena Papua menjadi seksi karena dianggap Papua itu bukan bagi satu ras. Ya. Banyak bangsa-bangsa di dunia yang rasnya sama. Republik ini banyak sekali ras. Banyak. Ya kan? Apalagi ras minoritas. Papua lebih condong ke wilayah timur, negara-negara Pasifik. Iya, Melanesia ya. Iya, Melanesia. Tapi apakah warga Melanesia, contohlah misalnya, kita ke barat, apakah warga Melayu itu nggak ada di Malaysia, nggak ada di Singapura? Iya, banyak. Nggak ada di Thailand dan sebagainya. Toh mereka juga tetap mengakui kewargaan keaslian mereka sebagai Melayu, yang memiliki kesamaan budaya dan lain-lain, tapi mereka bagian dari negara-negara itu. Nah, kalau Papua merupakan bagian dari Indonesia sebagai rumpun Melanesia, apa salah? Nah, terus apa yang harus dijual perbedaan? Karena minoritas, karena ras, sehingga wajar dia merdeka sendiri? Kan tidak juga. Harus dilihat bahwa semangat kemerdekaan Indonesia juga diwarnai oleh orang-orang Papua. Orang Irian Barat saat itu, dan terutama tokoh-tokoh merah putih yang ikut menentang penjajah. Siapa yang pernah merasakan penjajah? Kalau dia dari garis keturunan, akibat itu kakek saya diikat di pohon kelapa, dipukul oleh Belanda. Apakah saya harus mewarisi, mendukung Papua merdeka sementara yang menjajah biadab seperti itu? Nah, kalau seperti itu kita salah mengemukakan sesuatu yang tidak valid. Nah, saya ingin katakan begini, bahwa isu HAM memang seksi di dunia. Tapi apakah seluruh isu HAM Papua itu menyebabkan Papua harus merdeka? Kan tidak. Tadi kan saya membuat pemetaan. Pelanggaran HAM karena apa? Ya kan? Di sekolah anak nakal dipukul, dituntut pelanggaran HAM, bisa aja. Ada kasus saling melapor di polisi, selalu ada pasal-pasal tentang pelanggaran HAM. Terus kalau perbuatan itu bukan karena bagian daripada kelompok yang bicara tentang Papua merdeka, kenapa sih orang dipukul, orang karena memang perbuatannya juga tidak benar, terus dibilang HAM. Lah terus kalau orang non Papua dibunuh, orang pro NKRI dibunuh, terjadi tindakan-tindakan, apakah tidak juga pelanggaran HAM? Ya,
Ada masyarakat di gunung yang dibelek kepalanya karena kepentingan politik. Iya. Kepentingan politik dengan budaya masing-masing wilayah di Papua kan tidak dimengerti. Contoh, ada sistem noken di wilayah pegunungan, suku Noken, Lapago ya. dan Mepago. Nah, untuk memudahkan kepentingan politik, makanya pemekaran harus ada. Supaya perilaku politik dengan budaya di atas ini tidak terseret ke bawah. Iya. Jadi di antara orang asli Papua juga ada hal-hal yang memang tidak dipahami. Tapi kemudian terjadi persengketaan yang menimbulkan korban, jangan diambil itu sebagai dasar bahwa ada pelanggaran HAM. Tidak juga. Dan kerjaan dari kelompok-kelompok garis keras yang Papua Merdeka dan katakanlah KKB, KNPB, sudah ditemukan bukti banyak. Mereka pura-pura ditembak mati, terus tidur, kemudian dia ambil foto, tapi dia lupa ada foto berikut sehingga jejak digitalnya dibuka. Hanya permainan. Wow. Ini semua temuan ada. Jadi jangan kemudian mengeneralisir bahwa isu HAM di Papua menyebabkan pantas Papua lepas dari NKRI. Dan kita juga harus hati-hati ketika menerima informasi seperti itu ya. Jadi tidak seperti itu. Baik, oke. Ini sudah hampir berakhir nih Bapak Frans, tapi ada satu atensi yang saya mau baca dari Wem Saureka. Dari sekian banyak ya, jadi kalau ada sahabat RPK yang terlewatkan mohon maaf sebelumnya. Kok ke bawah lagi bro. Pak Beno nih maksudnya. Tadi yang mau saya sapa ya. Ada banyak tapi benar sahabat RPK, ada banyak atensi dari sahabat RPK. Tapi mungkin salah satunya saya bacakan ini dari Benoni ya, 08128 sekian-sekian. Pangkal masalahnya ini Pak, orang asli Papua butuh kesejahteraan. Setuju. Papua. Karena hasil kekayaan yang begitu besar. Kenapa sampai sekarang orang asli Papua tetap berada di dalam kemiskinan? Tolong ada perhatian terhadap orang Papua. Ini penting untuk menjawab dan menenangkan. Saya terima kasih Pak Benoni. Dari semua apa yang saya kemukakan, baik sekarang maupun di pertemuan-pertemuan lalu, memang ini isu. Ini yang harus diselesaikan. Artinya bahwa pendekatannya itu, makanya kan ada undang-undang reforma otsus dan kesininya, cuman penanganannya saja yang tidak maksimal. Bahwa kalau sejahtera, masyarakat Papua jumlahkan 4 juta sekian, ya 4 juta kurang. Papua Barat 1,5 atau hampir 2 juta. Artinya kalau alokasi dana otsus sekarang kan sudah dipetakan 30% untuk pendidikan atau berapalah. Nah prioritaskanlah sama mereka. Kemudian perlindungan terhadap mereka dalam hak-hak ulayat tanahnya, pemberian sertifikat, membangun sarana kesehatan yang baik. Kenapa sih mereka bisa datang berobat tanpa harus bayar? Kan bisa saja. BPJS atau lain-lain atau dana kesejahteraan kesehatan Papua misalkan, disiapkan semua itu. Apalagi bantuan sosial bagi pedagang kecil dan sebagainya diberikan. Dana UMKM dari dana sosial, dana otsus atau pembinaan bagi para pedagang, petani, nelayan dan sebagainya. Kalau itu bisa dilakukan, nggak sampai 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun Papua udah sejahtera, dia akan bicara, saya orang asli Papua, warga negara Indonesia. Pertanyaannya itu kenapa nggak terjadi? Sudah dirampok sekian lama sumber-sumber daya alam Papua. Atas nama negara menguasai untuk kesejahteraan sesuai Undang-Undang Dasar Negara 45, tapi digunakan salah. Oleh para mantan presiden, para mantan menteri, dan ini yang menyebabkan kekuasaan menindas daripada rakyat di bawah. Bukan saja di Papua, itu terjadi di Aceh, itu terjadi di Sumatera, itu terjadi di Kalimantan. Semua sama. Apakah kita tidak lihat di Kalimantan ada orang Dayak yang susah? Sama juga, sama kayak orang Papua. Aset tanahnya dikuasai oleh investor pembangunan perkebunan dan sebagainya. Jadi Papua memang harus sejahtera. Itu pangkalnya. Makanya pemerintahan harus sesuai. Masalah paling pelik adalah penanganan kasus korupsi. Nah ini juga penegakan PR hukum, tersendiri ya. PR tersendiri. Pejabat-pejabat yang naik perlu dicarikan pejabat yang punya hati yang baik. Negara ini kita sudah punya presiden yang baik, sekali lagi Jokowi. Kita perlu gubernur yang baik, bupati wali kota yang baik. Termasuk di Papua ya? Termasuk di Papua. Sehingga membangun daerah itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk diri sendiri. Baik. Terakhir dari saya. Mari kita mencintai Jokowi sebagai presiden yang akan datang. 3 periode.
Bisa aja tempelannya. Tapi yang pastinya mari kita cintai negara Republik Indonesia ini dengan dari semua wilayah ya, dari Papua sampai ke Aceh dan sebaliknya, kita satu kesatuan ya. Eh, saya apa nih, kita ini bro, bukan kejebur. Bapak Frans, terima kasih banyak atas waktunya, dan nanti lain waktu kita juga akan bicara banyak lagi ya. Siap. Karena ini tampaknya belum akan terselesaikan dalam waktu cepat, Ya. tapi kita semua harapkan Mudah-mudahan ini bisa selesai juga ya. revisi Undang-Undang Otsus 20 tahun ke depan Papua akan maju Amin. dan sejahtera. Yes. Oke, karena Papua sejahtera, Indonesia pasti sejahtera. Pasti sejahtera. Baik, sahabat RPK, ini menjadi tanda waktu saya Arthur Tesan dan juga Daniel Tanamal bersama Bapak Frans Ansanai untuk pamit undur diri. Dan setelah ini masih banyak program dari Radio Pelita Kasih yang akan menghibur sahabat RPK. Terima kasih sahabat RPK, dan tetaplah menjadi pendengar yang berkelas, jadi dampak juga buat sekitar kita. Sampai jumpa, bye-bye.